Seorang pria terkena percikan darah. Keesokan harinya, percikan itu berubah menjadi bisul bernanah berbentuk wajah manusia. Bisul itu bahkan memiliki kesadaran sendiri. Ia melahap lalat yang terbang mendekat. Namun, pria itu tidak menyadari hal ini. Karena ketika orang-orang mengerumuninya, bisul itu berpura-pura tidak berbahaya. Pria itu tetap memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Tanpa disadarinya, seorang gadis mengawasi mereka. Tak lama, pria itu tiba di rumah sakit untuk diperiksa. Dokter berpura-pura tahu, padahal tidak. Ia bilang itu hanya bisul biasa, cukup dipotong dan diberikan ke anjing, katanya. Pria itu ragu, tapi membiarkan dokter melakukannya. Detik berikutnya, dokter membayar mahal perbuatannya. Melihat dokter tergeletak berlumuran darah, pria itu terkejut. Hanya ada mereka berdua di ruangan itu, dan dokter tidak mungkin menusuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara dari lengannya. Bisul itu ternyata bisa berbicara. Ia bilang ini akibat dari pria itu yang ingin memotongnya. Marah, pria itu menusuk bisul tersebut dengan pisau. Bisul itu menangkap pisau tersebut dengan giginya. Pria itu tidak berdaya melawannya. Bisul itu merebut pisau dan memotong jari pria itu sebagai balasan. Ia juga mengancam akan memakan tubuh pria itu sedikit demi sedikit. Pria itu baru menyadari betapa mengerikannya bisul tersebut. Saat hendak keluar, ia bertemu perawat. Perawat mengira pria itu pembunuhnya. Perawat langsung menelepon polisi. Pria itu kabur lewat jendela. Ia tak menyangka dijebak oleh bisul. Lihat bisul itu menyeringai. Pria itu ingin sekali membunuhnya. Tiba-tiba, bisul itu menumbuhkan tangan. Ia menangkis serangan pria itu. Pria itu sangat terkejut. Bisul itu menarik jendela dan mengunci pria tersebut. Lalu ia berteriak memanggil polisi. Panik, pria itu menggunakan jurusnya. Ia memanggil makhluk ungu untuk melilit bisul itu. Saat polisi menembak, pria itu berhasil kabur. Ia berpikir keras cara mengalahkan bisul itu. Ia segera menemukan rencana. Ia membawa bisul itu melewati kerumunan menuju suatu tempat. Tiba-tiba, ia mendengar suara mengunyah dari lengannya. Sisa makanan jatuh dari kain yang menutupi bisul itu. Bisul itu mencuri makanan di jalan. Marah, pria itu membuka kain tersebut. Bisul itu memukulnya. Setelah makan banyak, bisul itu menumbuhkan setengah badan. Ia bisa menyerang pria itu. Meskipun pria itu memanggil makhluk ungu, bisul itu tetap bisa menyerangnya. Lengan pria itu akan segera habis dimakan. Ia harus segera sampai ke tujuan. Bisul itu menghalanginya. Dalam 2,5 menit, pria itu terjatuh. Ia menindih bisul itu. Tapi tidak lama, ukuran bisul itu akan bertambah 2 kali lipat dalam 2,5 menit lagi. Saat bisul itu menyeringai, pria itu telah sampai di tujuan. Ia mencelupkan lengannya ke dalam cairan. Bisul itu kesulitan bernapas. Ia menyerang pria itu dengan paku. Ia menemukan paku di dalam cairan. Ia akan membunuh pria itu dengan paku tersebut. Erkiao hanya bisa bertahan dan berharap keajaiban terjadi. Tepat ketika paku baja itu akan menusuk sepenuhnya, Nong Pao menyadari tiba-tiba ia kehilangan kekuatannya. Ternyata cairan misterius di tubuhnya mulai mengeras dengan cepat. Tak lama kemudian, ia terjebak oleh lendir yang mengeras. Jelas sekarang dia seperti domba yang siap disembelih. Erkiao menjelaskan bahwa cairan di dalam tong itu bukan cairan biasa, melainkan tar batu bara, dan tujuannya bukan untuk menenggelamkan Nong Pao, melainkan untuk membuatnya tidak bergerak dengan tar batu bara agar bisa menghabisinya. Lalu, hanya Stan yang bisa melepaskan Stan. Hentikan, jangan lakukan itu, karena sudah dewasa, kau harus belajar mandiri. Di mana sebenarnya penggunanya? Pria itu melemparkan 2 potong ikan ke lantai. Bertaruh kucing di dinding akan memakan yang mana duluan. Polnareff yakin kucing itu akan memakan yang kanan duluan. Karena potongan ikan di sebelah kanan jelas lebih besar. Itu naluri makhluk hidup. Namun, kucing itu malah mengambil yang kiri, lalu yang kanan. Sedetik kemudian, jiwa Polnareff dicuri. Sebelum yang lain sempat bereaksi, ia pingsan di lantai. Seperti babi mati, tanpa tanda-tanda kehidupan. Jiwanya diremas-remas oleh DRB seperti adonan. Dibentuk menjadi chip taruhan. Yang lebih mengejutkan, kucing tadi ternyata milik DRB. Jelas DRB telah berbuat curang. Afdol ingin sekali menghajarnya sampai babak belur. Tapi DRB dengan tenang mengatakan jika ia dibunuh, maka jiwa Polnareff yang telah dicuri juga akan mati bersamanya. Melihat itu, Afdol tidak berani bergerak. DRB juga mengejek mereka. Jangan berjudi jika tidak punya kemampuan. Karena baginya,
Berbuat curang juga merupakan sebuah kemampuan. Melihatnya begitu sombong, Kiao langsung duduk di meja judi. Ia kemudian menuangkan segelas penuh bir. Dan inilah permainan judi baru antara dia dan DRB. Mereka bergiliran memasukkan koin ke dalam gelas bir. Siapa yang membuat air tumpah saat memasukkan koin, dinyatakan kalah. Jika menang, ia akan mendapatkan kembali jiwa Polnareff. Jika kalah, Kiao harus mempertaruhkan jiwanya. DRB yang kecanduan judi tentu saja tidak takut. Tapi sebelum memulai, ia ingin memeriksa gelasnya dulu. Kiao yang percaya diri menawarkan DRB untuk memasukkan koin duluan. Lagi pula, permainan koin dan bir adalah keahliannya. Tanpa disadari, DRB lebih gila darinya. Dia langsung memasukkan 5 koin sekaligus. Meskipun ini dapat menyulitkan pemain berikutnya, riak air yang ditimbulkan bisa membuatnya langsung kalah. Bisa dibilang ini strategi bunuh diri. Di tengah tatapan terkejut semua orang, DRB secara ajaib berhasil melakukannya. Sekarang tekanan ada di pihak Kiao. Layak disebut otak tim. Kiao tidak gentar, ia malah menyembunyikan kapas basah di balik jempolnya. Saat memasukkan koin, ia juga menambahkan lebih banyak cairan ke dalam gelas. Kiao sudah menghitung, dengan memasukkan 1 koin, bir di gelas pasti akan tumpah. Namun, menghadapi permainan yang hampir pasti kalah ini, DRB tetap tenang. Satu-satunya permintaannya adalah mencari sudut yang bagus untuk memasukkan koin. Permintaan yang wajar ini tentu saja tidak bisa ditolak Kiao. Melihat DRB dengan mudah menyelesaikan tugasnya, Joseph langsung berteriak, "Tidak mungkin. Lawan pasti curang." Namun, Jotaro berkata bahwa dia terus mengawasi DRB, dan yakin dia tidak curang. Hal ini membuat Joseph merasa tertekan. Gelas yang sudah penuh dengan minuman keras, hampir mustahil untuk dimasuki koin perak lagi. Didorong oleh DRB, Joseph terpaksa melakukannya. Namun, rasa takut membuatnya ragu-ragu. Tuan Justar. Joseph mengakui kekalahannya dalam hati. Jiwa Joseph pun tersedot keluar. Gawat, kelompok Stardust Crusaders kehilangan 2 anggota sekaligus. Afdol kembali meledak amarahnya. DRB, dengan 2 jiwa di tangannya, tetap tenang. Dia memberi pilihan, lanjutkan atau pergi. Jotaro, yang tidak terima, memeriksa gelas itu. Dia menemukan sesuatu di dasar gelas. Ada sedikit coklat yang menempel. Ternyata, DRB berpura-pura memeriksa gelas. Tujuan sebenarnya adalah meletakkan coklat di bawah gelas. Kemudian, dia beralasan mencari sudut pandang dan meninggalkan tempat duduknya. Membiarkan sinar matahari langsung mengenai meja. Coklat meleleh dan gelas kembali rata. Itulah sebabnya Joseph kalah. Tapi menurut aturan di sini, kalah tetaplah kalah. Selama kecurangan tidak ketahuan di tempat, maka dianggap menang. Untuk mendapatkan kembali jiwa Polnareff dan Joseph, Jotaro mempertaruhkan nyawanya. Dia menantang DRB untuk berjudi lagi. Pria itu hanya membagikan kartu seperti biasa. Tak disangka, Jotaro mematahkan jarinya. Pria itu merasa sangat dirugikan. Padahal Jotaro sudah mengetahui kecurangannya. Dia menggunakan teknik second deal, memberikan kartu kedua kepada Jotaro, bukan kartu yang seharusnya. Ditambah dengan ingatannya yang luar biasa, dia bisa mengingat posisi setiap kartu. Dia berhasil mendapatkan Tree of Akin dengan angka 10. Teknik ini sulit dideteksi oleh orang biasa. Namun, mustahil untuk lolos dari mata Star Platinum. Jotaro bertindak keras, karena taruhannya bukan uang, melainkan nyawa. Pihak yang kalah akan kehilangan jiwanya. Dalam permainan sebelumnya, jiwa Joseph dan Polnareff sudah diambil. Jotaro kembali bermain untuk merebut jiwa mereka. Untuk berjaga-jaga, Jotaro meminta pihak ketiga untuk membagikan kartu. Melihat lawan hanya seorang anak laki-laki, DRB menyetujuinya. Dia pun menilai ulang Jotaro. Terakhir kali kecurangannya terbongkar adalah 40 tahun yang lalu. Dia memotong jiwa Joseph dan Polnareff menjadi 12 keping. Dengan begitu, setiap Jotaro memenangkan 6 keping. Dia bisa menukar salah satu jiwa. Karena tidak punya keping, Jotaro mempertaruhkan jiwanya untuk 6 keping. Anak laki-laki itu membagikan kartu. Dan permainan dimulai. Melihat Jotaro yang serius, DRB melempar 1 keping untuk memancing. Tak disangka, Jotaro langsung membuka kartunya. Sepertinya kartu Jotaro tidak bagus. Kartunya hanya sepasang 8 dan sepasang 9. Sedangkan DRB memiliki sepasang J dan Ki. Jotaro kalah setengah dari kepingnya di awal permainan. Afdol di sampingnya sudah berkeringat dingin karena cemas. Sementara Jotaro tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Seolah-olah dia punya jaminan kemenangan di dalam hatinya. Padahal,
lawannya lebih yakin akan memenangkan permainan ini. Sebenarnya, siapapun yang dilihat Jotaro. Sebenarnya, semua orang yang dilihat Jotaro di restoran itu adalah orang-orang Darby. Termasuk anak laki-laki yang membagikan kartu. Jadi, tanpa diragukan lagi, Darby mendapatkan kartu yang bagus. Namun saat giliran bertaruh, Jotaro bahkan tidak melihat kartunya dan langsung mengikuti taruhan. Dan dia juga mempertaruhkan jiwa Afdol. Hal ini membuat Afdol langsung terkejut. Tapi dia hanya bisa memilih untuk percaya pada Jotaro. Tindakan Jotaro membuat Darby langsung marah besar. Lagi pula, dia telah malang melintang di dunia perjudian selama beberapa dekade. Dan belum pernah diremehkan seperti ini. Sampai dia teringat permainan yang akan dimenangkannya. Hati Darby berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan anak laki-laki itu membagikan kartu lagi. Kali ini Darby langsung mendapatkan Four of Akinka. Ini berarti Jotaro harus mendapatkan Four of Akin-A, atau Straight Flush atau Royal Flush untuk bisa menang. Dan Jotaro tetap memilih untuk tidak melihat kartunya. Darby tidak mudah takut. Dia yakin Jotaro hanya menggertak. Apalagi yang membagikan kartu adalah orangnya sendiri. Jadi Darby dengan tegas memilih all-in. Tapi Jotaro sudah tidak punya chip lagi untuk melanjutkan. Jadi Darby menyarankannya untuk mempertaruhkan jiwa Kakyoin juga. Afdol marah mendengarnya, dan mengatakan itu tidak mungkin. Hal ini membuat Darby semakin yakin bahwa mereka hanya menggertak. Namun, sedetik kemudian, Jotaro dengan tegas mempertaruhkan jiwa Kakyoin. Dan meminta Star Platinum menyalakan rokok untuknya. Ini sama sekali tidak disangka oleh Darby. Melihat Jotaro tampak yakin akan menang. Hati Darby mulai panik. Dia mulai curiga apakah Jotaro telah diam-diam menukar kartunya menggunakan Star Platinum. Jika tidak, lawannya seharusnya tidak setenang ini. Tapi melihat Four of Akinka di tangannya, dia kembali sedikit tenang. Lagi pula, meskipun lawannya menukar 5 kartunya tanpa melihat, kartunya hampir mustahil untuk mengalahkannya. Saat itu, Jotaro tanpa disadari minum segelas minuman. Jelas kecepatan Star Platinum telah melampaui pemahaman Darby. Tepat saat dia akan membuka kartunya, dia dihentikan oleh Jotaro. Karena Jotaro ingin menambah taruhannya. Menaikkan taruhan, dan kali ini dia mempertaruhkan jiwa ibunya. Anak yang berbakti, ini membuat Darby yang sudah curiga menjadi semakin panik. Lagi pula, anak berbakti seperti Jotaro tidak akan mempertaruhkan ibunya jika dia tidak yakin akan menang. Dan syarat yang diajukan Jotaro adalah, jika Darby kalah, dia harus mengungkapkan semua rahasia Dio. Mendengar ini, Darby langsung lemas ketakutan. Karena mengungkapkan rahasia Dio sama saja dengan mengkhianatinya. Tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Katakan, kau mau bertaruh atau tidak? Jawab aku, Darby. Didorong oleh Jotaro, Darby hanya bisa memaksakan diri untuk berdiri dengan tenang. Tetapi ketakutan di hatinya membuatnya tidak bisa berpura-pura. Lagi pula, dia tahu lebih dari siapapun akibat dari mengkhianati Dio. Di tengah pikirannya yang tersiksa, rambut Darby tiba-tiba memutih. Lihat betapa takutnya dia pada Dio. Dan dalam ketegangan yang ekstrim, dia pun kalah. Sementara itu, jiwa Joseph dan Polnareff akhirnya kembali ke tubuh mereka. Meskipun sudah menang taruhan, Afdol masih ingin tahu kartu apa yang membuat Jotaro begitu percaya diri sampai mempertaruhkan nyawa ibunya. Kartu yang membuat Jotaro berani mempertaruhkan nyawa ibunya. Benar saja,